Selamat pagi teman-teman. Topik pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu mengenai virus corona hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa itu virus corona. Nah, virus corona atau yang kita juga sering dengar dengan istilah COVID-19 merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia dengan cara menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari itu flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, bahkan sampai pada kematian. Nah, virus ini pertama sekali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Itulah sebabnya mengapa korban terbanyak virus corona itu berada di negara Cina. World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa virus ini sebagai pandemi, yang artinya yaitu virus ini sudah menyebar ke beberapa negara atau benua dan memengaruhi masyarakat dalam jumlah besar. Virus ini sudah hampir ada di seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, Indonesia adalah salah satu dari negara tersebut. Jumlah masyarakat di Indonesia dinyatakan positif virus corona dari hari ke hari itu semakin banyak. Nah, tertanggal pada tanggal 18 Maret 2020, dinyatakan di Indonesia itu sudah mencapai pada angka 227. Dari 227 tersebut, 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan 19 dinyatakan. Ada begitu banyak hal yang terganggu atau terbengkalai karena adanya coronavirus ini, khususnya di negara Indonesia kita ini. Yang paling terdampak di Indonesia yaitu faktor pariwisata, di mana pemerintah kita saat ini sudah memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap orang-orang yang akan bepergian dari ataupun ke Cina. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi hampir semua pemerintahan di seluruh dunia yang negaranya terinfeksi virus ini memberlakukan peraturan yang sama. Hal ini dilakukan dengan cara setiap orang yang akan pergi ke Cina ataupun orang Cina yang akan berkunjung ke negara ini akan diseleksi jika itu sangat perlu baru diizinkan. Nah, sehingga dengan adanya peraturan ini penyebaran virus itu akan semakin berkurang. Nah, ketika pembatasan ini dilakukan, maka jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pun otomatis akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya wisatawan inilah maka pendapatan pun akan berkurang. Kita tahu betul bahwa pendapatan dari pariwisata bisa dikatakan sebagai salah satu pendapatan terbesar Indonesia. Selain itu, perekonomian kita juga melemah diakibatkan karena Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Perlu diketahui bersama bahwa Cina merupakan pengimpor minyak mentah terbesar, termasuk pengimpor dari Indonesia. Nah, selain faktor wisata dan ekonomi, pendidikan di Indonesia pun ikut terdampak dengan adanya virus corona ini. Nah, kita pasti tahu saat ini banyak sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang diliburkan selama 14 hari dengan tujuan agar siswa-siswi tidak melakukan kontak atau tatap muka langsung. Nah, mungkin kita-kita di antara ini adalah salah satu yang terdampak akan hal ini. Nah, kebijakan ini dipercayai dapat mencegah meluasnya penularan virus corona. Tapi pada nyatanya yang kita jumpai itu malah sebaliknya, di mana siswa-siswi ketika diliburkan, mereka justru malah berkeliaran, pergi jalan-jalan, pergi ke mal. Nah, ini sangat merisaukan sebenarnya. Tapi tujuan dilakukannya libur 14 hari ini adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika mereka libur selama 14 hari, bukan berarti mereka tenang-tenang tanpa ada beban pemikiran. Nah, pemerintah juga memberikan himbauan ketika kita libur, pembelajaran masih tetap dilangsungkan dengan cara pembelajaran secara online melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Berdasarkan data-data dari korban yang terinfeksi virus corona ini, kebanyakan diantaranya adalah lansia dan mereka yang memiliki riwayat medis tertentu. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang sedikit. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang masih muda dan berusia produktif ini juga akan terjangkit virus corona. Semua itu tergantung pada daya tahan tubuh kita. Oleh sebab itu, kita sebagai muda-mudi, mari kita jaga pola hidup kita, berpola hiduplah yang sehat. Menurut informasi yang saya terima dari situs alodokter.com, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus corona. Yang pertama yaitu hindari bepergian ke tempat-tempat umum atau ke tempat yang ramai pengunjung. Hal ini untuk menghindari jika di tempat umum ini ada seorang yang telah terinfeksi virus corona. Nah, yang kedua yaitu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum agar udara yang kita hirup itu dapat disaring. Nah, yang ketiga yaitu rutin mencuci
tangan setelah beraktivitas di luar rumah. Sebenarnya ini haruslah kita lakukan, ada tidak adanya virus corona. Tapi inilah kebiasaan kita yang mengabaikan hal-hal sepele. Nah, untuk itu dihimbau kepada kita untuk selalu rutin mencuci tangan kita setelah beraktivitas di luar rumah. Yang keempat yaitu, sebelum mencuci tangan, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung kita. Karena ketika kita beraktivitas di luar, segala macam itu kita sentuh dan pasti akan menempel ke tangan kita. Yang kelima yaitu, tutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisunya ke tempat sampah. Yang keenam, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Kenapa? Karena ketiga ini merupakan ciri-ciri dasar orang yang terinfeksi virus corona. Tapi bukan berarti kita menjauhi mereka dan mengatakan, kau virus corona. Tidak boleh. Kita harus juga menjaga sikap terhadap mereka. Nah, yang ketujuh yang terakhir yaitu jaga kebersihan lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada kita. Lingkungan yang sehat akan memberikan jiwa dan juga tubuh yang sehat bagi kita. Nah, untuk itu teman-teman, mulai saat ini marilah kita menjaga pola hidup kita. Kita ikuti segala aturan yang telah diberikan agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Tetaplah update akan perkembangan tentang virus corona dan tetaplah menjaga daya tahan tubuh kita. Segala sesuatu itu akan baik jika dimulai dari diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa kiranya virus corona ini cepat dituntaskan. Sekian dari saya, terima kasih.